warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Devi dalam Kata Demi Kata podcast suratkabardigital.com. Kali ini yang akan menemani kalian selama 15 menit ke depan bersama anggota Dewan kita, Bapak Sukarti. Selamat datang Bapak Sukarti. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya nih Pak ya? Baik. Lagi sibuk apa nih belakangan ini? Waduh, luar biasa. Jadi di bulan-bulan akhir tahun ini ya, luar biasa di masyarakat. Itu banyak masyarakat mengundang kita, ada hal-hal yang mereka sampaikan walaupun tidak pada satu season acara resmi. Biasanya kan reses ya, serap aspirasi itu kegiatan kami. Tapi di luar reses pun kami selalu bersilaturahim ke masyarakat untuk mengetahui apa-apa saja yang istilahnya mereka atau masyarakat perlukan, dan mereka akan menyampaikan di sana. Jadi seperti itu. Oke. Hari ini kita akan membahas tema tentang anggaran sosial bagi penggiat sosial di Kota Banjarbaru sendiri. Menurut Bapak nih, penggiat sosial ini bagaimana nih Pak? Menurut Bapak? Penggiat sosial ini kan itu yang di masyarakat ya. Bermacam-macam sebenarnya penggiat sosial ini. Salah satunya apabila ada masyarakat kita yang, jadi saya itu tahunya di saat saya turun ke masyarakat. Jadi masyarakat ini banyak yang berkekurangan, kemudian ada yang identitasnya juga kurang jelas. Nah, kemudian ada hal-hal lain, ada yang sakit berkepanjangan. Jadi hal-hal inilah penggiat sosial itu yang ada di masyarakat itu bergerak. Nah, jadi baik itu di tingkat RT dan juga kawan-kawan yang ada di masyarakat juga, kawan-kawan kami. Nah, mereka sampaikan ini. Jadi sebenarnya ada kok anggaran-anggaran untuk penggiat sosial ini yang bisa diakomodir oleh dinas terkait di Kota Banjarbaru, yaitu di dinas sosial. Nah, jadi seperti itu. Tapi dilihat dulu apa yang istilahnya menjadi keperluan ataupun kebutuhan daripada yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Apakah secara khusus ada kelembagaan yang bertemu dengan Anda dan melakukan dengar pendapat dengan mereka? Kalau lembaga ini dari pemerintah sendiri sudah ada. Mereka mendata tentunya ya, dari dinas sosial itu mendata masyarakat. Kalau di Kota Banjarbaru khususnya itu sudah sudah maksimal saya kira. Tinggal istilahnya itu merealisasikan saja. Kalau terkait masalah data sudah disampaikan. Masyarakat kita yang itu tadi saya bilang tadi yang kurang mampu itu sudah disampaikan. Jadi kan yang namanya masyarakat ini kan kalau berdasarkan dinas terkait yang menangani terkait dengan masalah sosial ini bagi warga yang tidak mampu, indikatornya kan harus jelas ya, indikator yang penerima. Tapi kan tidak sampai di situ saja. Saya selalu sampaikan bahwa orang yang mampu aja bisa menjadi tidak mampu, kan seperti itu. Jadi melalui penggiat sosial ini kami juga ada ada jaringan di masyarakat untuk terkait mengatasi hal-hal seperti itu ya. Paling tidak kan kita atasi secara mandiri dulu, tidak melalui dinas, kemudian baru disampaikan melalui kami, datanya jelas, sehingga itu bisa terbantu. Jadi seperti itu. Dan tentang keselamatan dan masa depan mereka sendiri sejauh ini bagaimana Pak? Keselamatan dalam hal kesejahteraan mereka. Kesejahteraan mereka. Jadi keselamatan dalam hal kesejahteraan mereka, masyarakat ya. Iya. Jadi semua kok. Sekarang ini program-program yang kami kan kebetulan di Komisi 1 yang menangani terkait dengan masalah kesehatan masyarakat, stunting, semua itu masuknya ke komisi kami. Stunting itu juga perlu penanganan, pos-posyandu yang sekarang ini sudah mulai kami garap. Memang sejak dulu kan istilahnya sudah kami garap juga kan, tapi belum begitu maksimal. Dan sekarang terkait dengan masalah posyandu, karena posyandu ini kaitannya langsung ke masyarakat.
posyandu balita, posyandu lansia, ini kan semua ada di akar rumput paling bawah. Nah ini kami galakan, peralatannya harus lebih maksimal juga, sama halnya kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Nah jadi seperti itu. Ya paling tidak masyarakat bisa terbantu dari situ, dari sistem kesehatannya. Nah kemudian Banjarbaru kan sudah melaksanakan pemeriksaan keliling itu, home care. Home care kan sudah. Nah itu juga program pemerintah Kota Banjarbaru yang sudah kita bahas sedemikian rupa agar supaya bisa meringankan beban sosial di masyarakat. Nah jadi itu. Selanjutnya nih Pak, dalam pandangan Bapak, jangkauan saat ini sudah mencapai semuanya atau memang masih ada beberapa lokasi-lokasi yang belum mendapatkan perhatian seperti area pinggiran gitu Pak? Relatif ya. Jadi kita memaknainya dari mana dulu. Sebenarnya semua kawan-kawan kita, sahabat-sahabat RT, lewat relawannya, lewat kadernya, itu sudah mendata semua. Nah, jadi saya kira kalau dipresentasikan itu di Banjarbaru ini terkait dengan penanganan terkait masalah sosial itu sekitar 95 lah. Tinggal 5% saja yang harus kecil yang harus kita benahi lagi. Saya kira seperti itu menurut pandangan kami. Nah, jadi hal-hal ini yang nantinya akan selalu kami bahas bersama dinas terkait Disdalduk. Nah, itu yang menangani terkait masalah posyandunya ya. Dinas kesehatan juga ini dinas yang terkait ke sana, dinas sosial ini saling harus berkolaborasi agar supaya hal-hal yang terkait dengan masalah sosial di masyarakat itu bisa kita atasi. Dan apabila ada hal-hal yang belum bisa teratasi, itu akan kami selalu mengadakan rapat kerja tentunya dengan dinas terkait ini agar supaya hal-hal seperti ini jangan berkepanjangan dan berlarut-larut tidak teratasi. Jadi seperti itu. Ini Pak, untuk saat ini kan Kota Banjarbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, otomatis perpindahan penduduk juga semakin banyak dan mereka datang dari berbagai kalangan ya Pak ya. Untuk pemerintah sendiri Pak, menurut pandangan Bapak sendiri itu bagaimana untuk menjaga pelayanan sosialnya pada masyarakat Pak? Nah jadi dengan berpindahnya IKP ya, ibu kota provinsi ke Banjarbaru, ini sungguh hal yang luar biasa tentunya, baik itu inflasi penduduk, pertambahan penduduk di kota Banjarbaru tentunya luar biasa. Memang ini perlu persiapan bagi kota Banjarbaru untuk berbenah. Nah, baik itu dari infrastruktur dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini harus kita siapkan. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan masalah sosial itu juga harus kita siapkan agar supaya Banjarbaru ini menjadi yang lebih baik. Karena walaupun bagaimana kota Banjarbaru ini kalau dibanding, kita bukan membandingkan, akan tetapi memang letak geografisnya menguntungkan. Kota Banjarbaru ini sebagai kota pelajar, sebagai kota dimensi ya, sebagai kota ya kita kan APBD-nya dari jasa. Nah, akan tetapi letaknya yang strategis ini itu yang menguntungkan bagi kota Banjarbaru. Jadi hal-hal lain terkait dengan masalah sosial saya kira insya Allah itu bisa diatasi karena kota Banjarbaru ini yaitu tadi yang saya bilang sangat luar biasa dalam hal penanganan terkait sosial. Maka saya bilang tadi 95% itu sudah bisa teratasi, tinggal 5% saja untuk memaksimalkan yang mana kenapa jadi 5%-nya tercecer karena data penduduknya yang masih kurang jelas. Saya turun ke lapangan, penduduk justru ada yang masih 6 tahun di sini, mereka masih beridentitas luar pulau ini. Nah ini kan nggak jelas. Nah jadi yang 5%-nya itu di situ. Jadi terkait dengan penanganan terkait sosial itu tadi, penggiat sosial, Banjarbaru banyak relawan. Saya juga pernah jadi penggiat sosial. Nah, jadi di dinas sendiri ada Pak Adi Rohian segala itu penggiat sosial. Nah, ini luar biasa. Penggiat sosial itu menggalinya itu lewat perusahaan-perusahaan besar, BUMN, itu bisa. Yang bisa diakomodirkan ke keperluan-keperluan yang diperlukan oleh masyarakat di Kota Banjarbaru. Saya kira itu.
Pertanyaan terakhir Pak untuk menutup sesi kita hari ini nih Pak, adakah beberapa pesan-pesan yang ataupun catatan-catatan dari anggota Dewan atau Dewan sendiri untuk pemerintah Kota Banjarbaru agar bisa memperhatikan para penggiat sosial ini Pak? Pesan-pesan saya untuk penggiat sosial, berjalanlah terus, karena dengan adanya penggiat sosial ini itu bisa membantu masyarakat lemah yang ada di Kota Banjarbaru, dan ini akan menjadi amal kita, ya. Nah, itu perlu garis bawahi dan ditekankan. Amal jariah kita ada di sana, sehingga terus saja berbuat. Saya akan, kalau saya ini loh bisa ikut secara rutinitas, saya akan ikut. Walaupun saya sebagai anggota DPRD itu tidak menjadi, justru kita harus turun dan terjun langsung ke masyarakat untuk membantu masyarakat yang berkekurangan, masyarakat yang lemah dalam hal apapun. Saya kira demikian. Oke. Ini udah di penghujung acara, di penghujungnya Pak ya, sesi wawancara kita hari ini kita akhiri dulu. Nanti kita akan membahas untuk tema-tema selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih teman-teman sudah menemani kita beberapa menit terakhir, dan kita tentu menerima banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Kardi sendiri ya. Dan di penghujung podcast kali ini kita berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa terlaksana ke depannya ya, dan tentu dengan perjuangan dari anggota Dewan sendiri. Untuk itu saya Devi mohon pamit, jangan lupa like, comment, dan subscribe Kata Demi Kata podcast suratkabardikitar.com. Sampai berjumpa lagi, bye bye.